2093 kelas 3B. Halo semua, saya Faradila Agustin dengan NIM 225200014 dari kelas 3B. Hai teman-teman, nama saya Raka Malakin dengan NIM 2252024. Hai sobat, perkenalkan saya Amelia dengan NIM 222520015 dari kelas 3B. Budi memiliki 5 permen. Lalu ia memberikan 3 permen kepada Siti. Ternyata Siti juga mempunyai pizza untuk dibagi pada Budi. Lalu ia membagi pizza tersebut menjadi 6 bagian sama besar. Lalu Siti memberikan 2/6 pizza kepada Budi. Nah teman-teman, kita punya pertanyaan nih. Yang pertama, berapakah permen yang dimiliki Budi? Yang kedua, berapakah sisa bagian pizza yang dimiliki Siti? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar. Halo teman-teman. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikatornya adalah sebagai berikut. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Kita ambil contoh seorang guru meminta peserta didik ke depan kelas, lalu diperintahkan maju sejauh 7 langkah, kemudian mundur sejauh 4 langkah. Coba Anda gambarkan garis bilangan tersebut. Bagaimana ya? Karena peserta didik itu diperintahkan untuk maju 7 langkah, jika kita gunakan representasi garis bilangan, maka dari titik 0 bergerak 7 satuan ke kanan. Kemudian karena selanjutnya diminta mundur sejauh 4 langkah, maka bergerak 4 satuan ke kiri, sehingga hasilnya adalah 3. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi di bawah ini. Oke, selanjutnya ada operasi pengurangan. Nah, contohnya tentukan hasil dari 3 dikurang 5 dengan garis bilangan. Langkah pertama yang perlu kita ambil yaitu membuat garis bilangan, di mana bilangan sebelah kanan merupakan bilangan positif dan bilangan yang ada di sebelah kiri merupakan bilangan negatif. Nah, untuk menentukan hasil dari 3 dikurang 5 atau bisa disebut dengan 3 ditambah negatif 5. Seperti ilustrasi, terdapat sebuah mobil yang menduduki angka 3. Mundur 5 langkah ke sebelah kiri sebanyak 5 kali dan menduduki angka negatif 2. Jadi, hasil 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Selanjutnya ada operasi perkalian. Dalam operasi perkalian ada sifat-sifat perkalian dalam bilangan bulat. Yang pertama ada jika semua bilangan bulat dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kita kasih contoh misalkan 70 dikali 0, maka hasilnya akan 0. Yang kedua, jika semua bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan 50 dikali 1, maka hasilnya adalah 50. Yang ketiga, hasil perkalian dua bilangan bulat akan positif jika bertanda sama dan negatif jika bertanda beda. Misalkan 5 kali 5 sama dengan plus 25 karena bertanda sama. Misalkan kita ubah status tanda 5 dikali negatif 5, maka hasilnya akan negatif yaitu negatif 25. Yang keempat ada sifat komutatif dan asosiatif yang akan kita bahas lebih lanjut. Sifat komutatif dan asosiatif. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, maka ada dua bentuk. Yang pertama, P kali Q sama dengan Q kali P merupakan sifat komutatif. Misal, 7 dikali 5, kita balik nih, jadi 5 kali 7. Kedua perkalian ini akan menghasilkan hasil yang sama yaitu 35. Ini yang disebut sifat komutatif. Yang kedua ada P kali Q kali R sama dengan P dalam kurung Q kali R atau dalam kurung P kali Q kali R merupakan sifat asosiatif. Misal
5 kali 7 kali 10 sama dengan 5 dalam kurung 7 kali 10. Kedua perkalian ini akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 350. Contoh lain, 5 kali 7 kali 10 sama dengan dalam kurung 5 kali 7 kali 10 sama dengan 350, akan menghasilkan nilai yang sama. Ini yang disebut sifat asosiatif. Nah, selanjutnya adalah operasi pembagian. Terdapat beberapa ketentuan nih teman-teman. Yang pertama, jika semua bilangan dibagikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kedua, hasil pembagian dua bilangan bulat akan positif jika bertanda sama dan negatif jika bertanda beda. Contohnya, minus 5 dibagikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan minus 5. Selanjutnya, jika bilangan 0 dibagikan dengan semua bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan 0 lagi. Selanjutnya, yang terakhir, jika semua bilangan bulat dibagikan dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Contohnya, minus 10 dibagi dengan 0 akan menghasilkan bilangan tidak terdefinisi. Pecahan. Selanjutnya, terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, di mana operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bisa langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi pembilang jika penyebutnya sama. Jika beda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mengalihkan kedua penyebut. Nah, sebagai contoh, ada 1/3 ditambah 1/2. Nah, untuk menentukan jawaban dari contoh sebelumnya, 1/3 ditambah 1/2 yaitu dengan cara kali silang dan menyamakan penyebutnya. 1 dari sebelah kiri dikalikan dengan 2 penyebut sebelah kanan, dan 1 dari sebelah kanan dikalikan dengan 3 dari penyebut sebelah kiri. Dengan penyebutnya disamakan dengan cara mengalihkan, yaitu 3 dikali 2. Jadi 1 dikali 3 merupakan 2, ditambah 1 dikali 3 merupakan 3, lalu dijumlahkan, yaitu 2/3 sama dengan 5, dan penyebutnya yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Selanjutnya, operasi perkalian pecahan. Pada operasi perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Contohnya, 3/7 dikali 2/11. 3 dikalikan 2 menghasilkan bilangan 6, 7 dikali 11 menghasilkan 77. Jadi, hasilnya 6/77. Selanjutnya ada operasi pembagian pecahan. Operasi pembagian pecahan yaitu mengubah bentuk pembagian ke bentuk perkalian dengan menukar posisi pembilang dan penyebut salah satu pecahan. Contoh, 3/4 dibagi 2/3. Tadi sudah disebutkan, yaitu mengubah bentuk pembagian ke bentuk perkalian dengan menukar posisi pembilang dan penyebut salah satu pecahan. Kita ambil salah satu pecahan di sini, yaitu 2/3. Kita tukar posisi pembilang dan penyebutnya jadi 3/2. Lalu pembagian tersebut akan berubah menjadi perkalian. Langsung saja kita kalikan, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka hasil dari 3/4 dibagi 2/3 sama dengan 9/8. Nah, jadi setelah kita belajar bilangan bulat dan pecahan, kita bisa menyelesaikan persoalan awal kita. Nah, pada soal pertama kita bisa menggunakan baris bilangan. Pertama, kita gambar garis bilangan, lalu letakkan permen di bilangan kelima. Setelah itu, permen berkurang sebanyak 3, artinya permen akan bergeser 3 langkah ke samping kiri. Dan dapat kita lihat bahwa permen berakhir pada garis bilangan 2. Maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 2. Dengan menggunakan garis bilangan, kita akhirnya dapat mengetahui nih bahwa jumlah sisa permen yang Budi miliki adalah 2 permen. Nah, selanjutnya persoalan kedua. Persoalan kedua ini kita bisa menggunakan konsep pengurangan pecahan. Pertama, Siti memiliki 1 buah pizza. Lalu ia berikan 2/6 potong pizza kepada Budi. Secara langsung, maka kita mendapatkan 4/6 potong pizza. Nah, secara matematis akan ditulis seperti ini.
merupakan penjabaran dari 6 per 6. Jadi 6 per 6 dikurang 2 per 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan pembilangnya. 6 per 6 dikurang 2 per 6, yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi 6 per 6 dikurang 2 per 6 sama dengan 4 per 6. Nah, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dah. Sampai jumpa lagi. Sampai Sampai jumpa